Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Kalau teman-teman kemarin mengikuti video saya sebelumnya tentang replikasi, kali ini kita tidak membahas terlalu teknis ya. Kalau kemarin kan dua video sebelumnya adalah terlalu teknis bagaimana manfaat dari replikasi dan kemudian bagaimana membuat replikasi master slave. Kali ini kita akan membahas contoh penggunaan dari replikasi yang sekiranya dapat membantu tim IT atau tim development untuk mempersingkat atau mempermudah suatu tugas, yaitu berkenaan dengan single master. Apa itu single master? Mari kita masuk ke sini dan tentunya kita akan bahas skenario-nya dulu ya teman-teman ya, atau contoh kasus ini. Nah, di sini contoh kasusnya adalah di mana teman-teman mungkin bekerja di suatu perusahaan besar yang mulai berkembang pesat ya, dan mulai memiliki beberapa cabang, dan cabang tersebut tersebar di beberapa kota atau pulau gitu ya. Nah, dalam perkembangan ini mulai akan dilakukan standarisasi di mana semua kebijakan, standar prosedur operasi, sistemnya juga, bahkan datanya juga distandarisasi gitu ya. Data yang terstandar ini maksudnya seperti misalnya master item yang dijual gitu ya, itu semuanya seragam semua, walaupun mungkin harganya berbeda-beda antar cabang ya, karena pengaruh dari lokasi, kota atau pulau yang mungkin mensyaratkan atau membuat harga menjadi berbeda-beda. Tetapi paling tidak itemnya juga sama semua. Demikian juga dengan mungkin layanan yang dijual oleh perusahaan tersebut gitu ya. Mungkin semuanya seragam, tetapi bisa terjadi ada perbedaan harga gitu ya. Tetapi dalam hal ini kita akan samakan dan ini menjadi single master. Nah, karena banyak cabang dan tersebar di beberapa kota atau pulau, nah mungkin infrastrukturnya ini memiliki beberapa keterbatasan ya. Seperti yang perusahaan kami saat ini, sistemnya terdesentralisasi tetapi juga terpusat ya. Jadi walaupun tersebar servernya di masing-masing perusahaan gitu ya, di masing-masing cabang gitu ya, tetapi data pada bagian tertentu seperti single master ini terpusat gitu ya. Juga karena perlu DRC dan DRC-nya terpusat. Teman-teman mungkin kalau kemarin sempat mengikuti video saya yang pertama mungkin sudah mengetahui apa itu DRC ya. Nah, eh, mengapa desentralisasi? Ya, mungkin karena koneksinya terbatas ya. Seperti beberapa cabang kami yang ada di luar Pulau Jawa itu memiliki koneksi yang sangat lambat ya. Sangat lambat itu mungkin 10 Mbps ke bawah atau bahkan 50 Mbps ke bawah, tetapi yang memakai beberapa ratus orang, sehingga menjadi sangat lambat karena harus sharing dengan user yang lain. Nah, pemilihan desentralisasi ini di mana server itu ada di masing-masing cabang, itu tujuannya adalah untuk mengejar performa sehingga transaksi di masing-masing cabang gitu ya tetap bisa cepat ya. Jadi contohnya ini sangat sangat berguna seperti perusahaan atau bidang usaha yang traffic transaksinya sangat besar. Jadi seperti toko swalayan gitu ya, atau rumah sakit gitu ya, atau bengkel dan sebagainya gitu ya. Dimana transaksinya lambat dan apa namanya, pelanggan itu sudah mengantri di depan gitu ya, di depan petugas atau kasir gitu ya. Jadi untuk mengejar performa maka server terdesentralisasi tetapi pada bagian tertentu akan dipusatkan. Nah, lalu bagaimana cara mendesain sistemnya ya teman-teman ya? Jika kita punya kasusnya tadi seperti ini, gitu ya. Jadi jika diinginkan kita memiliki single master di mana masternya terpusat, apa yang harus kita lakukan gitu? Bagaimana cara kita mendesain sistemnya? Nah, ini ada beberapa skenario ya teman-teman ya. Nah, ini
gambaran bagaimana mekanismenya dari single master ini gambaran singkatnya ya. Dimana mungkin ada manajer atau direktur corporate gitu ya, dimana dia membuat suatu kebijakan, dalam hal ini mungkin suatu layanan tertentu yang baru gitu ya, atau item baru gitu ya, yang akan disebarkan ke semua cabang. Nah, ketika manajer ini membuat kebijakan baru ini, bisa jadi solusi untuk menyebarkannya ini berbeda-beda ya. Jadi ada beberapa alternatif. Dalam hal ini bisa saja ada suatu program yang untuk push data tersebut atau informasi tersebut atau kebijakan tersebut ke masing-masing cabang gitu ya. Ini salah satu contohnya dilakukan secara code. Artinya kita harus membuat program di mana ini harus push kebijakan atau data terpusat ini ke masing-masing cabang. Nah, ini solusi pertama dalam bentuk code. Tentu perusahaan harus membuat aplikasi untuk corporate tersebut, di mana user corporate itu bisa mencatat kebijakan baru atau membuat single master baru, data baru gitu ya. Nah, kemudian dari aplikasi corporate ini akan mendistribusikan kebijakan atau data baru tersebut ke masing-masing cabang gitu ya. Jadi ini ada apa namanya, function yang untuk mengirimkan data tersebut, dan di masing-masing cabang ya itu memiliki API di mana ini akan menerima kebijakan tersebut dan menyimpannya ke database dari server masing-masing cabang. Gitu ya teman-teman ya. Nah, tetapi dari solusi ini ada beberapa catatan. Yang pertama adalah bahwa aplikasi corporate ini akan melakukan polling cabang. Jadi kalau misalnya cabangnya ada 10 gitu ya, maka akan polling dan kemudian mengirimkan datanya. Itu kalau cara serial ya, walaupun bisa juga dengan cara paralel. Tetapi cara paralel ini tentu memiliki teknik yang berbeda dengan serial gitu ya. Tetapi kecenderungan saat ini kebanyakan developer itu akan melakukan secara polling, dalam hal ini serial ya. Nah, mungkin ada delay ya, misalnya begini. Jadi aplikasi ini mengirimkan kebijakan baru ini ke cabang A. Tetapi cabang A ini tidak segera respon ya, mungkin karena lambat, karena koneksinya lambat, mungkin karena jauh di sana ya, di pulau yang berbeda, dan mungkin ada masalah juga di server di cabang gitu ya. Mungkin masalah koneksi dari cabang tersebut juga ya, karena ini melibatkan koneksi dari aplikasi corporate itu sendiri maupun koneksi dari cabang tersebut ya. Nah, karena ada delay di cabang A, mungkin cabang B dan seterusnya itu akan delay, akan terhambat atau terlambat pengiriman datanya karena menunggu cabang A terlebih dahulu gitu ya teman-teman ya. Nah, ini biasanya karena ada masalah koneksi. Misalnya tadi koneksi di cabang A bermasalah ya. Jadi sistem di cabang A mungkin masih berjalan gitu. Yang bermasalah adalah koneksi internetnya dari cabang A tersebut ya. Jadi di cabang A tetap bisa dilakukan transaksi seperti biasanya, tetapi dia tidak menerima pengiriman data kebijakan baru dari aplikasi corporate ini. Nah, aplikasi corporate ini mungkin akan melakukan retry beberapa kali sampai time out. Nah, kalau time out itu berarti aplikasi corporate sudah menyerah. Wah, saya sudah retry berapa kali dan dalam waktu tertentu yang sudah dibatasi tetap tidak bisa dilakukan koneksi gitu ya. Maka dia akan time out. Nah, kalau sudah time out di sini memang kemudian bisa dilakukan pengiriman ke cabang B dan seterusnya ya. Tetapi aplikasi corporate ini juga harus memikirkan bahwa kegagalan pengiriman kebijakan ke cabang A tersebut harus dipecahkan gitu ya. Mungkin setelah polling berikutnya ke cabang berikutnya, mungkin dia akan retry lagi mencoba ke ke kesempatan berikutnya gitu ya. Jadi harus ada bagaimana caranya meresolve dari masalah tersebut. Nah,
Masalah berikutnya adalah membutuhkan waktu untuk development ya, karena dari dua aplikasi ini, dua sistem ini, yaitu sistem corporate dan sistem yang ada di cabang, itu harus dibuatkan mekanisme untuk pengiriman data ini, dan harus dibuatkan API-nya untuk di sistem di cabang gitu ya. Dan ini biasanya sih developer akan sedikit kesulitan ya, karena ini berbicara di dua sistem yang berbeda gitu ya, dan diperlukan protokol yang disepakati antara kedua sistem. Nah, ini akan menjadi problem ketika aplikasi itu dibuat oleh pihak ketiga atau pihak keempat yang berbeda antara pembuatnya aplikasi corporate dengan aplikasi yang ada di cabang. Nah, ini membutuhkan waktu dan tentu membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan untuk solusi dari code ini. Nah, ini juga ada masalah security ya. Masalah security ini bagaimana data ini dikirimkan, jangan sampai bisa disadap. Jadi mungkin ada orang di tengah di antara server corporate dengan server cabang yang akan menyadap. Ya, ini middleman attack ya. Jadi jangan sampai itu bisa di-tap atau disadap. Nah, memang kita bisa menggunakan enkripsi dengan HTTPS juga bisa gitu ya. Tetapi ini menjadi perhatian khusus, dan ini sudah mulai diperhatikan pada saat mengcode atau coding untuk aplikasi corporate dan aplikasi cabang ini atau API-nya ya teman-teman ya. Mungkin ada solusi berbeda dengan cara VPN misalnya. Tetapi VPN ini menjadi tidak relevan ketika server yang ada di corporate itu nanti digunakan juga untuk lain hal ya. Karena termasuk juga server yang ada di cabang itu jika digunakan untuk hal yang lain, VPN itu menjadi handicap tersendiri gitu ya. Nanti teman-teman mungkin akan mempelajarinya, atau nanti kita akan bahas di kesempatan yang berbeda. Nah, ini ada solusi kedua, yaitu menggunakan replikasi. Ya, ini mungkin banyak developer yang mungkin tidak memikirkan hal ini, bahwa single master tersebut sebenarnya bisa kita lakukan dengan mekanisme replikasi. Jadi ini tahap pertama seperti yang dari solusi pertama tadi, bahwa ini ada aplikasi corporate, yaitu mencatatkan kebijakan baru ke suatu database ya teman-teman. Tetapi database yang ada di aplikasi corporate itu akan otomatis terreplikasi ke masing-masing cabang. Jadi cabang itu akan menerima kebijakan yang sama persis datanya seperti yang ada di corporate, karena database-nya direplikasi gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa catatan untuk solusi yang kedua ini. Nah, ini memang dibutuhkan setup replikasi ya. Jadi teman-teman nanti kalau sudah menonton video saya yang sebelumnya tentang replikasi, mungkin teman-teman sudah menguasai bagaimana membuat master dan slave ya. Tetapi dalam hal ini konteksnya adalah setup master itu ada di corporate dan masing-masing cabang itu menjadi slave. Dalam hal ini bukan keseluruhan database-nya yang ada di cabang menjadi slave ya teman-teman ya, tetapi hanya database tertentu saja. Dalam hal ini database yang single master di corporate itu yang akan direplikasi di cabang. Jadi hanya satu database yang menjadi slave dari master yang ada di corporate. Nah, ini ada konsekuensinya bahwa ada pemisahan database di aplikasi cabang, yaitu database untuk single master ini, di mana database single master ini adalah slave dari database master yang ada di corporate. Dan kemudian database yang kedua adalah database transaksi yang ada di cabang. Jadi transaksinya itu ada semua di database transaksi ini ya. Sedangkan database single masternya itu menjadi reference.
Nah, memang konsekuensinya aplikasi di cabang perlu diubah supaya bisa bekerja dengan dua database. Dan masalah security ini lebih secure ya teman-teman ya, karena replikasi itu walaupun eh, portnya biasanya standar ya 3306 untuk MySQL, walaupun teman-teman nanti juga bisa ubah, tetapi yang dikirimkan itu adalah file binlog. Nah, file binlog ini sendiri sudah terenkripsi ya teman-teman ya. Jadi kalaupun ada middleman attack, dia tidak bisa buka ini karena ini sudah binary ya. Filenya binary, tidak bisa terbaca. Jadi datanya tidak bisa dibaca. Ini adalah keunggulan jika kita menggunakan replikasi. Tetapi teman-teman akan lihat bahwa stepnya di sini cuma 2 ya teman-teman ya, karena buat aplikasi dan apapun yang dimasukkan ke database single master maka akan otomatis terreplikasi ke cabang. Ini tanpa perlu intervensi untuk codingnya. Jadi code-nya development akan sangat terbantu karena dia tidak perlu membuat aplikasi yang harus push ya, dan kemudian API untuk menerima data tersebut, itu nggak perlu ya. Nah, ini adalah gambaran umumnya bagaimana mekanisme dari solusi kedua dari cara replikasi single master ini. Jadi contohnya di sini di mana ada user corporate, manager corporate atau direktur corporate, ketika dia membuat kebijakan baru ya dia seperti membuat data baru, cuma insert data baru gitu ya ke database single master. Nah, secara otomatis ini akan terreplikasi dan ini seketika itu ya teman-teman ya. Kalau misal tidak ada masalah koneksi, maka seketika itu juga akan terreplikasi ke masing-masing cabang. Jadi ini paralel langsung. Jadi semua slave yang ada di cabang, jadi cabang A, B, C dan sampai F ini akan otomatis terupdate mengambil dari binlog yang ada di server corporate. Ini berbeda dengan solusi yang pakai code tadi ya, dimana kalau solusi code tadi adalah serial. Cabang A dulu, kemudian ke cabang B, kemudian ke cabang C, ke cabang D gitu ya. Kalau misalnya cabang D bermasalah, maka dia akan mencoba cabang D ini sampai berapa kali, retry berapa kali, kemudian kalau timeout baru bisa beralih ke cabang E dan seterusnya. Tetapi kalau dengan solusi replikasi ini akan otomatis semuanya terreplikasi ke semua cabang gitu ya teman-teman ya. Nah, ini bagaimana topologi jaringannya. Ini sekalian saya tampilkan bahwa di kantor cabang A ini memang ada 3 database. 3 database itu bisa berarti 3 server atau hanya 2 server ya. Jadi database single master dan transaksi ini sebenarnya bisa 1 server saja, jadi nggak perlu 2. Sedangkan server kedua bisa menggunakan replikasi lokal ini, di mana ini akan mereplikasi semua database transaksi dalam cabang tersebut gitu ya teman-teman ya. Atau bisa juga 3 server sekaligus. Single master ini suatu server terpisah yang terkoneksi juga dengan jaringan gitu ya. Ini tentu akan sangat membantu performa ya, walaupun mungkin tidak terlalu signifikan jika database single masternya itu tidak terlalu besar dan update dari single master itu tidak terlalu sering ya. Tidak terlalu sering ya. Jadi kalau misalnya kita sudah bikin single master untuk master item itu cuma 1000 item, kemudian sampai tahun depan tidak nambah-nambah gitu ya, itu tidak perlu server sendiri. Jadi server single master ini bisa menjadi satu dengan server transaksi. Justru akan lebih mudah kalau memang ini satu server, karena secara code ya untuk development transaksi di cabang ini akan lebih mudah untuk joinnya gitu ya teman-teman ya. Sedangkan replikasi lokal ini tetap dibutuhkan gitu ya. Sedangkan di kantor pusat atau kantor corporate mungkin bisa meletakkan server-servernya ada di data center. Ini sama ya teman-teman ya. Database single master maupun database replikasi DRC ini mungkin bisa 1 server yang sama atau 2 server yang terpisah, itu nggak masalah gitu ya teman-teman ya. Tapi lebih aman jika memang ini dipisah. Dalam hal ini kalau DRC memang karena dia akan mereplikasi semua database dari cabang, ini memang sebaiknya terpisah dengan single master supaya ini tidak saling mengganggu gitu ya teman-teman ya. Karena
terutama kalau cabang itu memiliki transaksi yang sangat banyak, beberapa ribu per hari gitu ya teman-teman ya. Tentu di RC ini karena akan mereplikasi semua cabang, selain transaksi di cabang banyak, juga mungkin cabangnya ada ratusan, itu lebih baik dipisahkan gitu ya teman-teman ya. Jadi ada komponennya yang utama di corporate ini ada 2 server, kemudian yang di cabang ini ada 3 server gitu ya. Oh iya, dalam hal ini konteksnya ini untuk keperluan replikasi ini ya teman-teman. Replikasi single master saya menggambarkan cuma ada 3 server di sini. Pada kenyataannya mungkin akan ada banyak server yang ada di yang ada di cabang, misalnya database server untuk bridging dengan pihak ketiga gitu ya. Mungkin perlu server terpisah, atau mungkin ada server antrian, ada server yang lain gitu ya. Mungkin akan ada banyak, tapi saya tidak gambarkan di sini karena ini konteksnya kita membahas replikasi single master. Nah, ini di mana ada manajer corporate yang membuat kebijakan baru ya teman-teman ya. Maka dia cuma menuliskan atau membuat data baru yang dia buat itu ke database single master. Dan otomatis data yang sudah dimasukkan itu akan terreplikasi ke masing-masing cabang, yaitu dia menulis ke database single master gitu ya teman-teman ya. Nah, ini di pihak lain, ketika user di cabang itu melakukan transaksi, ini di pihak lain ya, di aplikasi cabang, maka dia menuliskan transaksi tersebut ke database TRX di sini, dan otomatis transaksi itu terreplikasi ke replikasi lokal maupun ke server di RC gitu ya teman-teman ya. Jadi gambarannya ini adalah best practice untuk cabang dan corporate, di mana mengimplementasikan replikasi single master tetapi sekaligus membuat DRC. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa ada 2 sisi ya. Sisi yang pertama adalah bahwa cabang di sini memiliki replikasi slave. Ya, ini adalah slave dari single master. Sedangkan di cabang yang sama ini menjadi master bagi DRC. Jadi DRC ini sebenarnya adalah replikasi slave yang dia akan mereplikasi semua database semua cabang gitu ya teman-teman ya. Nah, tadi seperti saya sudah utarakan bahwa pada prakteknya database single master maupun database transaksi ini bisa di satu server yang sama. Bisa juga di 2 server yang berbeda. Tetapi dalam konteks hal ini ya, di cabang ini mungkin tidak perlu 2 server, ini bisa 1 server yang sama. Tetapi kalau di corporate ini sebaiknya di 2 server yang berbeda, karena tugas dari server DRC di sini ini sangat sibuk ya teman-teman ya, karena dia akan mereplikasi semua cabang. Gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman memiliki suatu ide solusi yang berbeda, bisa juga ya, karena ini berdasarkan pengalaman kami saja yang mungkin akan kita coba share di sini, dan ini akan sangat menghemat waktu dari developer, karena developer tidak perlu membuat API atau aplikasi push tadi ya, tetapi data dari single master tersebut otomatis akan terreplikasi. Tetapi teman-teman juga mungkin memiliki ide pemikiran berbeda, teknik yang berbeda, mungkin dengan message broker, dengan Kafka gitu ya. Itu bisa juga dilakukan ya teman-teman ya, dengan Kafka. Dan banyak solusi yang lain gitu ya, dengan socket itu juga bisa. Jadi pemrograman socket gitu ya, itu juga bisa dilakukan. Jadi selain Kafka, dengan message broker gitu ya, atau dengan socket IO itu juga bisa gitu ya, atau dengan cara manual gitu ya kalau terpaksa. Jadi memang teman-teman ya, kalau dari apa yang sudah disampaikan tadi, ini adalah yang secara otomatis, secara sistem, tetapi kita juga perlu memikirkan manual skenario. Jadi skenario manual di mana kemungkinan terjadi sistem itu sama sekali putus ya. Dalam hal ini yang putus itu di corporate-nya gitu ya. Mungkin ada masalah teknis atau masalah lain-lain, atau mungkin force major seperti ada bencana gitu ya.
sehingga sistem yang ada di corporate itu terganggu, padahal data atau kebijakan ini harus segera di-deliver ke masing-masing cabang. Nah, kita harus mulai memikirkan manual solusinya gitu ya, solusi manualnya bagaimana gitu ya. Ya, oke, sementara itu dulu teman-teman. Semoga sharing hari ini bermanfaat bagi teman-teman. Ya, kalau teman-teman memiliki ide yang berbeda, silahkan ditulis di komentar. Jangan lupa like ya teman-teman ya video ini, dan jika belum, subscribe juga. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi.